Asik, lagi di Paris nih. Setelah menyantap sup bawang bombay Prancis dan souffle coklat double sebagai menu makan malam, kamu jadi kenyang dan puas banget. Tak lama kemudian, si pelayan datang ingin tahu pendapatmu soal makanan yang sudah kamu pesan. Sambil mengunyah, kamu memperlihatkan ekspresi puas dan membuat gestur oke. Ya, hitung-hitung biar dia seneng kan? Tapi kok mukanya tiba-tiba jadi kesal? Ternyata, mengaitkan jempol dan jari telunjuk nggak selalu berarti oke. Di Prancis, artinya nol atau nggak mutu. Bukannya memuji makanan tadi, kamu malah menilainya jelek. Duh. Di Venezuela, Turki, dan Brazil, sebaiknya juga jangan gunakan gestur ini. Siapapun yang melihatnya akan merasa tersinggung loh. Oke, cukup ya. Coba deh, kasih senyum ramah dan tunggu sampai makananmu tertelan semua. Sebelum bilang makasih. Di banyak negara, gestur thumbs up dianggap positif karena menunjukkan ekspresi suka atau bagus. Tapi di beberapa wilayah Italia, Afrika Barat, Iran, dan Yunani, gestur ini dianggap sangat menyinggung. Nah, kalau di Malaysia dipakai untuk menunjuk sesuatu. Kalau kamu mau nebeng di negara-negara ini, jangan acungkan jempol ya. Bisa-bisa nggak akan ada yang mau ngasih tebengan. Nggak apa-apa kok kalau kamu mau pesan 2 porsi atau ngeliatin tanda peace di negara Inggris, Australia, atau Selandia Baru. Tapi jangan sampai kebalik ya. Kalau sampai kejadian, bisa-bisa kamu malah akan menyinggung orang lain plus dijauhi teman. Acungkan telunjuk dan jari tengahmu dalam bentuk V, serta hadapkan telapak tanganmu keluar. Oke deh, seneng-seneng, mate. Orang Asia Timur sering membungkuk untuk menyapa teman dan tamu. Semakin rendah bungkukannya, semakin besar juga rasa hormatnya. Tapi plusnya, kebanyakan orang Jepang bisa maklum kok kalau orang asing nggak seketika paham dengan etiket ini. Mereka juga biasanya menerima jabat tangan atau anggukan, tapi nggak ada salahnya kan kalau kamu membiasakan diri dan berlatih dulu sebelum pergi ke Jepang, mereka pasti akan sangat terkesan. Ya, seberapa kuat kamu membungkuk rendah? Mengacungkan telunjuk dianggap kurang sopan di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Khususnya di Tiongkok, Jepang, dan Indonesia, gestur ini dianggap kasar karena dikonotasikan dengan menyalahkan atau menghina orang lain. Saat berkunjung ke Filipina, kamu kesasar? Ya udah, coba tanyakan arah saja ke warga lokal. Wah, kamu masih bingung dengan arah yang mereka tunjukkan? Wajar aja sih, mereka memakai bibir untuk menunjukkan arah, bukan memakai tangan. Dimanapun juga saat lagi bingung, kebanyakan orang akan pakai isyarat tangan untuk menunjuk. Gimana kalau mengacungkan kelingking saja? Tapi jangan sekali-sekali melakukannya saat kamu berada di Tiongkok ya. Gestur ini sama seperti thumbs down dan menunjukkan ketidakpuasan. Sambil berfoto groovy, tetaplah bersikap sopan dan jangan bikin gestur tangan yang kurang pantas. Hindari mengacungkan kelingking atau memakai alat kotor seperti garpu atau sumpit bekas pakai untuk menunjuk. Makan dengan sumpit emang seru sih, tapi berhati-hatilah, kamu akan dianggap kurang sopan kalau salah menaruhnya. Saat kamu ada di Tiongkok, Korea Selatan, atau Jepang, jangan tancapkan sumpitmu secara tegak lurus di dalam mangkok nasi. Posisi seperti ini dianggap akan membawa kesialan. Kalau kamu memang perlu menaruhnya, letakkan saja di samping atau di atas mangkok. Saat makan di Korea Selatan atau Tiongkok, jangan minta orang lain untuk mengambilkan makananmu juga. Kamu harus mengambilnya sendiri. Nggak apa-apa kok kalau kamu menghabiskan makanan yang tersisa. Di beberapa tempat, buang ingus saat makan dianggap biasa. Ya gimana lagi kan? Hidung gatal bisa sewaktu-waktu melanda. Jangan lupa, minta izin dulu, lalu palingkan mukamu. Kalau lagi berlibur ke Jepang, Tiongkok, atau Korea Selatan, nggak apa-apalah buang ingus di tempat umum. Makanannya banyak yang bikin hidung meler sih. Tapi aturan ini nggak berlaku di semua negara. Kalau memang perlu buang ingus, segera pergi ke toilet atau hindari kerumunan. Kamu bisa dicap kurang sopan dan jorok oleh orang-orang di sekitarmu. Pakai tisu saja, jangan sapu tangan. Kalau sudah, segera buang di tempat sampah. Fiji termasuk salah satu destinasi wisata paling ngetop di dunia. Pantai indahnya, keramahannya, juara! Saat warga lokal melihatmu, mereka akan mengajakmu bersalaman dalam waktu lama. Gestur ini memang lazim diperlihatkan sebagai bentuk sapaan. Dan sekali lagi, berlangsung lama. Lalu sikapmu harus gimana dong? Jangan buru-buru menarik tanganmu. Nanti kamu bisa dianggap kurang sopan kalau terlalu cepat mengakhiri jabat tanganmu. Kalau di India lain lagi, mereka menyapa dengan merapatkan kedua telapak tangan di depan dada sambil menundukkan kepala sedikit, lalu berkata Namaste.
Di kebanyakan negara, gerakan melipat kedua tangan gak terlalu dianggap serius. Mereka akan melakukannya karena kedinginan, bosan, atau saat berusaha mencari kenyamanan. Di Finlandia, hal semacam ini bisa bikin salah paham loh. Saat melipat tangan, kamu akan dianggap sangat tidak sopan. Mereka memahaminya sebagai sikap arogan dan menantang. Intinya, kamu lagi cari masalah kalau masang gestur seperti ini. Waduh, ngeri juga ya. Karena dianggap sebagai sikap menantang, bahasa tubuh ini juga kemungkinan akan dibalas dengan sikap yang sama. Udahlah, jangan lipat tanganmu di hadapan orang lain secara terang-terangan. Niat mau liburan malah dapat masalah. Kan berabe. Pengen cepet-cepet bersalaman dengan orang yang kamu temui di Rusia? Eits, lihat-lihat dulu. Kalau kalian ada di depan pintu, mending jangan deh. Kalaupun kamu lupa dengan aturan sederhana ini, hidupmu nggak akan terancam kok. Hanya saja, sebagian orang Rusia menganggapnya sebagai pembawa sial. Sebelum bersalaman, kamu perlu masuk dulu. Begitupun saat di restoran, rumah, toko, dan di tempat-tempat lain yang berpintu. Jangan lakukan kesalahan kecil ini agar kamu nggak dapat masalah atau ketiban sial. Di Thailand, kepala kita menjadi bagian tubuh yang paling dimuliakan. Kamu akan dicap menghina saat menepuk kepala orang lain. Padahal di Amerika Serikat, gerakan menepuk atau mengacak-acak rambut orang lain dipahami sebagai bentuk candaan dan apresiasi. Saat berkunjung ke Thailand, sebaiknya jangan sentuh kepala orang lain agar kamu nggak dianggap kurang ajar atau bikin mereka risih. Selain itu, jangan gunakan kaki untuk menunjuk karena kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Kamu nggak mau kan dicap menghina orang lain saat asik menikmati liburan di sana? Melirik jam tangan di tengah obrolan dianggap tidak sopan di Timur Tengah. Lawan bicaramu akan mengecapmu terlalu ingin buru-buru pergi. Meski kamu sudah ada janji dengan orang lain, tetaplah sopan. Biarkan obrolannya benar-benar tuntas sebelum kamu mengecek jam tanganmu. Orang Arab meyakini saat obrolan sudah dimulai, kamu harus meluangkan waktu. Oke, sip! Jangan sekali-sekali perlihatkan telapak tangan dan jemarimu seperti gestur stop di Yunani. Kemungkinan konsekuensi yang kamu dapat tidak akan menyenangkan. Orang Yunani menganggap gestur ini sebagai hinaan besar yang telah mengakar sejak zaman Bizantium. Begitupun di Korea Selatan, jangan gunakan gestur ini untuk menghentikan taksi atau memanggil orang lain. Mau kamu tunggu sampai jamuran pun, bisa-bisa nggak akan ada taksi yang berhenti tuh. Gestur ini dipakai untuk memanggil anjing. Kalau mau sopan, lambaikan tangan dengan mengulurkan lenganmu. Telungkupkan telapak tanganmu, lalu gerakan ke atas dan ke bawah secara vertikal. Oh ya, ada satu lagi nih. Di Korea Selatan, kalau ada orang tua menawarimu minuman, terima dengan kedua tangan ya. Setelah itu, palingkan wajahmu saat meneguknya pertama kali. Beginilah caramu menunjukkan rasa hormat dan mereka memang sangat menekankan nilai ini.